Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis yang cukup panjang yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dari seorang sahabat yang bernama Abu Kabsah Al-Annamari. Beliau mendengarkan langsung dari Rasulullah SAW akan petuah-petuah beliau. Dan Imam Tirmizi menjelaskan tentang status hadis ini sebagai hadis yang hasan sahih. Dalam penggalan hadis ini, Rasulullah SAW menjelaskan tentang 4 tipologi manusia penghuni jagat raya ini. Dalam hadis itu Rasulullah SAW bersabda, "Innamad dunya li arba'ati nafarin." Sesungguhnya hanya saja dunia ini untuk atau dihuni oleh 4 tipologi manusia. Tipologi yang pertama adalah abdin razaqahullahu malan wa ilman. Seorang hamba yang dianugerahi oleh Allah berupa harta dan ilmu sekaligus. Harta yang banyak dan ilmu yang luas. Fahuwa yattaqi fihi rabbahu. Dengan ilmu dan harta yang dimilikinya itu, dia senantiasa bertakwa dan meningkatkan kualitas ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yasilu fihi rahimah. Dengan harta dan ilmu yang dimilikinya pun, dia senantiasa menjalin silaturahim, berbagi dengan sesama. Wa ya'lamu lillahi fihi haqqa. Dan dia paham dan tahu betul bahwa dalam harta dan ilmu yang dimilikinya itu ada hak-hak Allah yang harus dia tunaikan. Tipologi manusia semacam ini dinilai oleh Rasulullah, fahadha bi abdalil manazil. Inilah tipologi manusia dalam derajat atau posisi yang paling ideal dan abdal. Lalu yang kedua, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa 'abdin razaqahullahu ilman wa lam yarzukhu malan. Seorang hamba yang dianugerahi oleh Allah ilmu yang sangat luas, sekalipun secara materi ia belum atau tidak mendapatkan harta yang berlimpah. Namun fahuwa shadiqun niyah. Tapi tipologi manusia yang kedua ini, niatnya selalu positif. Orientasi hidupnya selalu baik. Niatnya pun juga selalu baik. Kalaupun dia bercita-cita, kata Rasul, yaqulu lau anna li malan la'amiltu bi'amali fulani. Kalau suatu saat nanti aku mendapatkan rizki dari Allah berupa materi atau harta, maka aku akan manfaatkan hartaku nanti sebagaimana dimanfaatkan oleh manusia dengan tipologi yang pertama itu. Fahuwa biniyati, dan dia konsisten dengan niatnya itu. Baik dia mendapatkan atau belum mendapatkan harta. Terlebih lagi ketika dia mendapatkan harta yang menjadi cita-cita dan angannya itu, dia tunaikan apa yang menjadi niat positifnya. Kalaupun belum, dia selalu bercita-cita dengan cita-cita yang baik dan luhur. Maka dinilai oleh Rasulullah, fa'ajruha sawa'un, atau fa'ajruhuma sawa'un. Maka apresiasi, pahala, dan posisi tipologi yang kedua ini sama sesungguhnya pahalanya dengan manusia pada tipologi yang pertama. Kemudian tipologi yang ketiga dari penghuni jagat raya ini adalah wa'abdin razaqahullahu malan.
walam yarzukhu ilman. Seseorang yang dianugerahi oleh Allah, yang diberikan oleh Allah harta yang berlimpah, namun tidak memiliki ilmu yang memadai dan ilmu yang luas. Akhirnya, fahuwa yahbitu fi a'malihi. Dia serampangan, dia sembrono, dan dia semena-mena dalam mendistribusikan, memanfaatkan harta berlimpah yang dimilikinya itu. Bigairi ilmin, tentu tanpa dasar ilmu, terlebih lagi ilmu agama. Wala yattaqi fihi rabbah, dan dia dengan hartanya itu tidak semakin bertakwa kepada Allah, tidak berusaha untuk meningkatkan kualitas ketakwaannya, tetapi manusia yang menjadi materialis dan hedonistik, hanya mementingkan kepentingan dirinya sendiri, hanya menunaikan dan memuaskan kemauannya, namun sama sekali tidak membuat derajat takwanya semakin meninggi dan meningkat. Wala yasilu fihi rahimah, dan dengan harta yang dia miliki itu, karena tidak didasari oleh ilmu, dia tidak memanfaatkan untuk menjalin silaturahim dengan orang lain, tidak berbagi kepada sesama, terlebih lagi fakir dan miskin. Wala ya'lamu lillahi fihi haqqa, bahkan dia pun tidak paham dan tidak mengetahui apa yang menjadi hak-hak Allah pada harta yang dia miliki. Maka orang yang semacam ini dinilai oleh Rasulullah SAW, fahadha bi akhbatil manazil. Maka inilah manusia yang paling terjelek posisi dan tingkatan. Kemudian yang keempat adalah wa'abdin lam yarzuqhullahu malan wala ilman. Seorang hamba yang tidak diberikan, dianugerahkan oleh Allah, baik berupa harta maupun ilmu yang luas. Bahwa yakul, tipologi manusia yang keempat ini, hidupnya hanya penuh dengan angan-angan. Dia selalu berangan-angan, bahkan angan-angannya itu tidak rasional dan tidak sesuai dengan tuntunan dan ajaran Allah. Yaqul, dia berkata, "Lau anna li malan la'amiltu fihi bi'amali fulanin." Kalau suatu saat nanti aku mendapatkan harta, aku mendapatkan materi yang banyak, maka aku akan manfaatkan, aku akan gunakan semauku. Sebagaimana tipologi manusia yang ketiga itu. Fahuwa biniyati, ternyata dia pun juga konsisten dengan niatnya itu. Ketika belum mendapatkan harta, angan-angannya terus dilakukan, diniatkan. Terus dia berangan-angan, bahkan membual. Kalaupun juga ia ternyata mendapatkan suatu materi atau harta yang banyak, dia pun menunaikan apa yang menjadi angan-angan jahatnya itu, angan-angan negatifnya itu. Fawizruhu ma sawa. Maka tipologi manusia yang keempat ini hakikatnya sama saja, sama jeleknya dengan tipologi manusia yang ketiga. Bahkan justru lebih jelek lagi. Karena tidak memiliki ilmu, tidak memiliki harta, namun memiliki cita-cita dan angan-angan yang jelek, bukan dalam rangka meningkatkan kualitas imannya, kualitas ketakwaannya, menjalin silaturahim, dan apalagi mengingat hak-hak Allah pada ilmu dan harta yang seandainya nanti ia dapatkan. Semoga kita termasuk manusia dengan tipologi yang pertama. Kaya ilmu, kaya harta, dengan ilmu dan harta yang dimiliki digunakan, dijadikan sebagai wasilah untuk meningkatkan kualitas ketakwaan, menjalin silaturahim, serta menunaikan apa yang menjadi hak-hak Allah dalam hartanya itu. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.